Pasangan kita, pacar kita mungkin baik banget. Dia sayang kita juga, perhatian sama kita, selalu memuji kita, quality time juga. Dia mau diajak kerja sama. Kalau ada konflik bisa ngobrol baik-baik. Orangnya juga nggak kasar. Ya mungkin adalah sifat buruk dia 1 atau 2 yang kita sebel ya. Kadang-kadang berantem juga gitu karena hal sepele dan seperti apa gitu ya. Ada hal-hal kecil yang mungkin kayak orangnya agak cemburuan misalnya ya, atau orangnya mungkin agak sedikit jorok dalam artian berantakan gitu ya. Tapi overall dia orangnya baik. Overall dia mau kerjasama, overall dia mau investasi ya. Dan kamu tahu secara logis dia itu adalah seorang pasangan yang baik. Tapi kamu ragu. Meskipun pasangannya baik, yang bikin kita ragu adalah apa? Karena kita merasa ada yang lebih baik di luar sana. Karena pasangan kita baik sama kita jadi gede kepala. Karena pasangan kamu sayang banget sama kamu jadi belagu, kamu jadi sombong. Kamu jadi berpikir, jangan-jangan di luar sana ada yang lebih baik. Ngerasa berhak untuk dapetin yang paling baik, yang lebih baik gitu, ngerasa berhak. Nah ini adalah pola pikir yang ngeri banget sih, karena akibatnya kita jadi nggak bisa happy dan nggak bisa puas sama apa yang udah kita milikin, padahal yang udah kita miliki itu adalah sesuatu yang sangat baik. Pasangan kita udah baik banget, cinta banget, sayang banget sama kita, tapi kita ragu dan nggak happy. Kayak mungkin karena pacar kita kurang cantik, kurang ganteng, kurang tajir misalnya. Jadi kita berpikir, bener nggak sih dia yang terbaik gitu? Ini gue bisa dapet yang lebih baik deh. Gue pengen yang lebih oke. Ini yang ngeri. Udah dapet yang bagus, tapi masih nggak happy, masih nggak puas. Itu yang bikin ragu jadinya. Bukan karena sebenarnya hubungannya nggak happy, bukan. Tapi karena kamunya sendiri yang sombong istilahnya. Ini pola pikir ini yang harus dibenerin. Karena nemuin orang yang bener-bener bisa kerjasama, mau berinvestasi, sayang sama kamu, perhatian sama kamu, mau membahagiakan kamu, itu tuh susah. Beneran serius deh. Orang yang ragu seperti itu kadang-kadang mungkin mesti dikasih pelajaran. Mungkin sekali-sekali kamu harus putus dulu. Biar kamu tahu sendiri, biar kamu nyadar bahwa ternyata oh my god dia baik banget. Dan kamu abis itu ketemu sama orang-orang lain dan gak ada yang sebaik dia. Baru lu nyesel gitu. Saya yakin kamu dulu pernah. Kamu relationship, happy, sebenarnya orangnya baik. Tapi kamu ngerasa kayaknya dia kurang ya, kurang ganteng, kurang cantik, kurang apa. Jadi kamu gak happy ya. Dan akhirnya kamu putus. Dan setelah putus kamu ketemu beberapa orang lagi, tapi nggak ada yang sebaik mantan kamu itu. Dan akhirnya kamu jadi ngarep pengen balikan sama mantan itu, tapi dia udah move on, dia sudah jalan sama orang lain, dia sudah pacaran sama orang lain. Atau malah menikah sama orang lain dan kamu nyeselnya setengah mati. Kamu menyia-nyiakan dia. Ketemu sama orang yang baik, yang benar-benar bisa sayang kamu, investasi dan bisa kerjasama dalam relationship, itu langka, itu susah. Itu nggak mudah, nggak banyak orang yang seperti itu gitu. Jadi kalau kamu udah dapet pasangan yang seperti itu, bersyukurlah. Kenapa kamu bisa ragu? Karena kamu kurang bersyukur. Kamu cuma ngelihat kurangnya dia doang, tapi kamu nggak ngelihat lebihnya dia. Kamu nggak ngelihat kebahagiaan yang dia kasih. Kamu nggak ngelihat betapa diri kamu sekarang udah happy, sayang gitu. Coba kamu bandingin sama orang lain yang berantem misalnya, yang pacarnya cuek, yang pacarnya sering hilang, yang tadi saya bilang ya pacarnya kasar gitu. Sedangkan pacar kamu baik, tapi kamu merasa dia kurang. Nah, ini harus diubah. Kamu harus fokus sama kebaikan-kebaikan pasangan. Adila Dela sedang mengalami malah coach, tapi nggak putus, hanya kadang pengen yang lebih ya kan, bener. Jadi ini adalah masalah banyak dialami sama banyak orang, jadi bukan cuma kamu. Oke, pertama-tama kamu harus ngerti itu dulu bahwa hey, ini sebenarnya hal yang dialami sama banyak orang ya. Dibilang wajar ya sebenarnya wajar, tapi bukan berarti hal yang baik ya. Kenapa kita bisa berpikir seperti itu? Kenapa sih? Ini masalah yang dialami sama rata-rata banyak orang di era modern ini. Apalagi di zaman sosial media. Kenapa coba? Karena kita dicekokin setiap hari sosial media, film-film dan segala macam. Kita pengen sosok pasangan yang kita lihat selama ini di film-film, di sosial media dan segala macam. Kita pengen yang seperti itu, yang cantik, yang ganteng, yang baik, yang mapan, yang tajir, yang seksi gitu. Kita pengen yang perfect seperti itu. Kita merasa kita layak untuk dapet yang seperti itu gitu. Karena ya dicekokin tadi itu. Apalagi sosial media itu paling parah. Kita ngelihat misalnya temen kita atau selebgram yang kok kayaknya perfect banget. Kita lihatnya yang begitu doang, yang bagus-bagusnya doang. Kan sosial media itu hanya menunjukkan yang bagus-bagusnya doang. Makanya jangan pernah
pernah percaya apa yang ditunjukin sama sosial media. Of course foto yang lagi happy di Bali yang di post, foto yang lagi berantem, lagi cakar-cakaran ya nggak mungkin di post dong. Kamu sering cuekin aku misalnya, kamu emang tukang selingkuh misalnya, lagi berantem gitu, lagi berantem terus tiba-tiba bentar kita foto dulu, nggak mungkin. Namanya orang foto pasti pas lagi happy, lagi di Bali, lagi jalan-jalan, lagi makan, lagi nonton dan segala macam. Ya itu yang di post. Jadi gara-gara yang kamu lihat cuma yang bagusnya doang, otak kamu berpikir bahwa itulah kehidupan yang sebenarnya, bahwa itulah hidup mereka yang sebenarnya gitu loh. Kita tuh jadi berdelusi, gitu tuh jadi punya ilusi ya akan hidup yang perfect, hidup yang sempurna. Kita jadi iri, kita jadi pengen, kita jadi nggak realistis. Ini yang harus kamu ngerti dulu, ini harus kamu sadar dulu. Kenapa? Dari mana sih datangnya tuh rasa nggak puas dan nggak happy dan nggak bisa menghargai pasangan dan pengen selalu yang lebih sepertinya gitu. Oke, dari mana datangnya? Dari situ. Dicokokin sosial media, cokokin film-film, cokokin cerita-cerita, temen mungkin gitu kan. Temen-temen dan segala macam dari situ. Coba kamu inget cerita temen-temen kamu yang buruk-buruk ya, yang dia diselingkuhin pacarnya, yang dia suaminya kabur, bisa kabur 3 hari ghosting, yang suaminya cuek, yang ceweknya kerjaannya shopping mulu, nggak bisa ngapa-ngapain misalnya, yang ceweknya juga nggak bisa ngurus anak, atau yang ceweknya drama mulu, ngomel mulu, cowoknya sampai takut sama istri misalnya ya, mau apa-apa dikekang, posesif dan segala macam. Cowok sama cewek sama ya, inget ya. Kamu ingat kisah-kisah buruk itu yang kamu tahu gitu, dan kamu bandingin sama kamu. Jadi jangan dibandingin sama yang kesannya bohong, yang indah terus itu, tapi bandingin sama yang real, yang kamu lihat, yang kamu tahu, kamu dengar cerita teman-teman kamu, dan kamu baru hargain. Wow, ternyata relationship gua nih oke banget gitu loh. Pacar gue perhatian, nggak pernah cuekin, nggak pernah ngilang, nggak pernah selingkuh atau apa ya. Dan lu fokus sama hal-hal yang baiknya gitu. Fokus sama hal-hal yang baiknya. Itulah yang harus dilakuin. Jangan mikirin, jangan fokus pada kekurangan pasangan. Fokus pada kelebihan dan kebaikan pasangan. Jadi coba pikirin sekarang gitu. Baiknya dia apa? Ya ampun, dia pernah malam-malam, ternyata pas kamu lagi sakit dia malam-malam datang bawain obat atau makanan. Kamu ingetin, oh iya dia baik banget ya kan. Terus mungkin dia pernah pas ulang tahun dia kasih surprise kamu, dia kasih kado ya kan. Oh my god, dia baik banget ya, dia sweet banget. Waktu kamu berantem sama dia nih, sempet kamu waktu itu pernah berantem sama dia, tapi meskipun lagi berantem, tapi dia masih mau datang jemput kamu, anterin kamu. Coba inget kebaikan-kebaikan dia, hal-hal kecil yang dia lakuin, fokusin di situ, fokus di situ. Kesalahan orang ketika di dalam relationship karena hal-hal baik itu, kecil-kecil itu sering dilakukan jadi terasa normal. Nggak lagi dianggap kebaikan. Misalnya antar jemput. Karena udah sering diantar jemput, kamu pikir itu hal yang normal. Itu bukan lagi kamu pikir sebagai sebuah kebaikan, tapi kamu pikir itu sebuah kewajiban. No, jangan. Kebiasaan orang adalah mengubah kebaikan menjadi sebuah kewajiban. No. Kalau begitu kamu pikir itu adalah sebuah kewajiban, bahwa antar jemput aku itu adalah sebuah kewajiban. Begitu dia nggak bisa jemput, kamu marah. Tapi kalau dia jemput, kamu anggap itu biasa. Nanggep ya? Itulah kenapa kamu nggak bisa menghargai sama pasangan. Ya, fokus sama kelebihan dan kebaikan pasangan. Beri penghargaan. Keluarkan dari mulut kamu itu. Keluarkan dari mulut kamu menghargai dia. Misalnya kamu diantar jemput, thank you banget ya sayang. Thank you banget kamu udah jemput aku padahal kamu juga capek. Gitu. Aku seneng banget dijemput sama kamu. Keluarin penghargaan itu dari kamu. Ya, karena ketika kamu mengeluarkan penghargaan itu pada dia, memberikan penghargaan pada dia, itu sebenarnya kamu sedang mengingatkan diri sendiri, itu kamu sedang meyakinkan diri sendiri bahwa dia tuh baik, bahwa dia tuh terbaik, bahwa dia tuh sayang sama kamu, bahwa dia tuh cinta sama kamu. Kamu sedang meyakinkan diri sendiri. Jadi jangan pelit memberikan penghargaan, karena memberikan penghargaan itu efeknya dua lapis efeknya. Bukan aja cuma bikin dia seneng karena dia merasa dihargai, kita puji dia, kita bilang terima kasih, dia seneng karena dihargai, dia juga jadi makin sering melakukan hal-hal yang baik buat kita ya, karena dihargai gitu. Dan yang kedua, efek yang kedua adalah buat kitanya juga. Begitu kita mengeluarkan kalimat-kalimat penghargaan pada pasangan, kitanya juga jadi lebih menghargai pasangan. Kitanya juga jadi diingatkan kembali. Kitanya juga jadi diyakinkan kembali gitu loh. Ini yang harus dilakuin. Kalau untuk yang pasangannya memang nggak baik, nggak mau investasi, nggak mau kerjasama, itu sih udah buang aja, tendang aja ya.